Konsultan kelas dunia rancang narasi utang 50 miliar rupiah. Anies malah makin offset. Masih seputar utang Anies. Mungkin cocok kalau dibikin film dengan judul Debt Ngemplang Men. Tapi ada satu artikel yang seolah memuji bahwa strategi ini cerdas dan menguntungkan Anies. Saya dapat ini di grup dan juga pernah dibagikan oleh seorang netizen di forum politik online. Tidak jelas siapa yang menulis ini karena tidak ada nama penulisnya. Katanya, dengan isu utang 50 miliar tersebut, justru Anies mendapatkan keuntungan atau kredit. Dengan demikian, Anies dianggap miskin, tidak punya uang dan tidak mungkin bisa membayar buzzer untuk menjual namanya. Tidak mungkin bayarin influencer agama skala. Sampai-sampai untuk logistik Pilgub DKI saja, dia harus berutang ke Sandiaga. Kata dia, ini adalah semacam strategi politik mengubah bad news menjadi good news. Rumor adanya oligarki dan konglomerat di belakang Anies terbantahkan. Dan yang merancang kampanye seperti ini adalah konsultan berkelas dunia. Kalau menurut saya sih, ini adalah konsultan kelas teri. Ini strategi yang sangat offset dan jadi bumerang. Nanti saya ceritakan alasannya. Kembali lagi ke artikel yang ditulis orang ini. Dia bilang, ada kemungkinan penggunaan algoritma untuk mengetahui selera netizen yang membenci Anies. Dan jangan lupa, yang memulai isu utang ini adalah Erwin Aksa, yang juga keponakan dari JK. Erwin adalah bagian dari tim ses Anies saat pilkada DKI tahun 2017, dan JK adalah kingmakernya. Begitu juga dengan perjanjian bahwa Anies tidak akan nyapres jika Prabowo nyapres. Kata dia, Anies juga bakal dapat kredit karena bisa dijadikan narasi bahwa Anies bukan boneka Prabowo. Anies tidak gampang disetir. Pasti ujung-ujungnya akan dipakai untuk membuat narasi yang lebih besar lagi, yaitu Anies tidak akan gampang menjadi boneka oligarki. Patut dicurigai. Jangan-jangan ada tim IT yang berkonspirasi dengan provider media sosial yang punya akses ke big data untuk mengkluster pembenci Anies. Kemudian lewat swing and flash application, news terus-menerus di swing dan di flash agar lambat laun membentuk persepsi sesuai dengan agenda kampanye. Dan ini pernah sukses dilakukan Donald Trump pada Pilpres Amerika Serikat. Mungkin sekilas memang benar, tapi secara keseluruhan konteks opini dia tidak masuk di akal. Memang Erwin Aksa itu adalah keponakan JK yang juga dekat dengan Anies. Pasti sebagian berpikir ini adalah strategi play victim atau disolimi dengan tujuan agar dapat simpati masyarakat kan. Sekilas sih gitu. Lagian tidak mungkin Erwin Aksa mau celakai atau menjerumuskan Anies. Mungkin di benak Erwin Aksa, masalah utang piutang ini bukan masalah besar kalau dibuka ke publik. Atau katakanlah memang niatnya mau memoles Anies supaya dikasihani dan disolimi. Tapi ini offset. Masyarakat malah apatis dan sinis. Utang itu dicap buruk bagi sebagian besar orang di negara ini. Utang itu dianggap buruk. Makanya banyak sarkasme yang sifatnya sindiran pedas. Yang utang malah lebih galak dari pemberi utang. Menagih utang berkali lipat lebih sulit daripada cari kerja. Yang beginilah yang membentuk mindset banyak orang bahwa utang itu buruk dan harus dijauhi. Mengenai Anies dapat kredit luar biasa, ini lucu dan tidak masuk akal. Anies sekarang malah dianggap sebagai tukang ngemplang utang. Bukan hanya utang janji kampanye yang tidak lunas, utang duit pun tidak lunas. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, Erwin Aksa tidak sadar kalau ucapan soal utang ini bisa menjadi polemik yang merugikan Anies.
Yang kedua, ini mungkin strategi politik, tapi ampas. Hasilnya jadi bumerang yang merusak citra politik Anies. Dia selamanya akan dicap sebagai tukang utang, apalagi sampai 50 miliar rupiah. Kalau cuma utang 500.000, masih oke lah, tidak akan terlalu dipermasalahkan. Kalau ada konsultan politik di balik ini, maka kubu Anies rugi besar, rugi bandar. Studi kasus ini mungkin mirip dengan Virus of Falsehood yang kabarnya dipakai oleh kubu Prabowo saat berhadapan Presiden Jokowi. Ternyata keok juga. Strategi model begini seperti pisau yang sangat tajam. Salah tusuk bisa tertusuk diri sendiri. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwo.com dan ditulis oleh XRD. Bagaimana menurut Anda?